Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Afdal Citalena, NPM 247822091 dari kelas 2C. Dalam video kali ini saya akan mempraktekkan paket Tracer 162, yang dimana di sini kita akan mengkonfigurasi basic konfigurasi router ya. Nah, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini kita diberikan sebuah topologi ya, yang dimana nanti kita akan susun dari perangkat yang disediakan di sini ya. Lalu di sini juga kita diberikan addressing table, yang dimana nanti kita akan melakukan konfigurasi alamatnya pada router, PCA dan juga server. Nah, mungkin kita ke step pertama dulu, yang dimana di sini kita akan setup ini ya, sesuai pada topologi ini. Kita akan menaruh PC, lalu server, lalu switch, dan juga yang terakhir router ya. Lalu di sini kita akan menggunakan kabel strike untuk untuk koneksi jaringannya. Nah, di sini kita menggunakan kabel strike dari flash Ethernet 0 ke flash Ethernet 05. Oke. Selanjutnya, salah. Biar dulu. Ini dulu. Salah. Ethernet 06. Lalu selanjutnya dari flash Ethernet 05 baru kita hubungi ke gigabit 01 di router, gigabit 00. Oke. Nah, di sini untuk menghubungkan router ke server ya, kita menggunakan kabel ini ya, kabel cross. Di sini kita hubungkan Ethernet 00 ke router gigabit 00 ya. Nah, setup udah terselesaikan, kita pindah dulu ke ini ya. Step 2 ini kita akan mengkonfigurasi device dan memverifikasi konektivitasnya. Nah, di sini juga ada tambahan ya. Sebelum kita ke part 2, kita harus mengkoneksikan konsol kabel ke router ya ini. Kabel port konsol. Nah, oke. Selanjutnya kita konfigurasi IP interface ya. Nah, di sini kita akan tetapkan dulu IP dari si PCA-nya. Nah, hidupkan IP configuration atau bus static. Kita masukin alamat IP VIN-nya itu 92.168.110. 55 kenal default gateway-nya 192.168.111. Lalu IP VIN-nya 2001 DB8 110 flashnya 64. Lalu default gateway-nya FE81. Nah, oke, selanjutnya kita ke server. Kita hidupkan, kita ke desktop, kita masukin IP configuration-nya.
default gateway-nya berapa tuh? 162.168.1. Lalu kita ubah ke static 2001 DB8 cat 10 version 4. Lalu link lokalnya atau default gateway-nya IP80.1. Oke. Di server udah kita setup, sekarang kita masuk ke konfigurasi router ya. Nah, di sini kita buka PC, lalu kita terminal. Oke. Oh, jangan lupa hidupkan dulu routernya. Nah, kita hidupkan. Lalu kita tunggu sampai proses bootingannya selesai. Oke. Nah, kita enable, kita masukkan ke terminal. Lalu pertama kita akan namanya dulu ya. Namanya adalah siapa ini? R1 ya. Username namanya hostname R1. Oke, udah publish. Lalu kita akan domain. Oke, nama domainnya berarti IP domain name adalah ccna.lab.com. Oke, selanjutnya kita enkripsi password ya, service password encryption. Oke, udah. Lalu selanjutnya config minimum, syarat minimum password adalah 12 karakter ya. Berarti security password nya 12 ya. Oke, udah. Selanjutnya kita akan buat ini konfigurasi username SSH dengan password yang terenkripsi, yaitu ini. Berarti kita username SSH admin secret ya, secret 55 H tanda seru N2020. Oke. Ya, lalu kita buat ini apa namanya, membuat crypto key nya. Berarti crypto generate CRSA generate crypto generate key generate crypto key generate crypto key generate CRSA. Oke, 1024 ya, 1024. Lalu kita tetapkan apa nih, tetapkan Cisco Priv sebagai privilege exit password, dan juga tetapkan Cisco Con di konsol password. Oke, berarti kita buat enable script Cisco Priv. Ada bintangnya ya, ada bintangnya.
Oke, selanjutnya kita ke line console 0 ya, lalu kita dapatkan passwordnya ini ya. Password Cisco bintang. Lalu kita konfigurasi password. Oke, lalu kita konfigurasi sesi disconnect setelah beberapa menit ya. Nah, di sini kita bikin exit time out 40. Set time out 40. Lalu selanjutnya oke, tetapkan password. Login exit, kita pindah ke line ITY 04. Passwordnya adalah Cisco ITY. Oke, lalu kita samakan, ada sesi login ya. Exit time out 40. Lalu kita transport input SSH, lalu login lokal. Nah, lalu yang I, kita akan membuat banner of the day atau MOTD. MOTD banner ya, banner MOTD, banner MOTD authorize access is for lalu kita apa nih, enable IPv6 routing, jadi IPv6 unit cache routing. Oke, configure. Oke, kita akan konfigurasi ketiga interface pada router ya. Jadi di sini kita bisa lihat di addressing table ya. Kita interface G00. Di sini kita masukkan IP description ya, description 3 bit 00 berarti terkoneksi ke server ya. Connected to server ya. Lalu kita buat IP addressnya 192.168.1.255.255.255.255. IPv6 addressnya 2001 DB8 alcat 1/64 IPv6 FL80 1 sebagai link lokal ya. Lalu kita pindah ke interface G001. Icon description connected to mana nih, switch ya, switch IP addressnya 192.168.1.255.255.255.255.0. IPv6 nya 2001 DB8 alcat 1/64
IPv6F nya FP80 1 sebagai link lokal. Oke, masukkan. Saya lupa, kita pindah ke interface G00 shutdown, shutdown. Kita balik lagi ke bawahnya, yaitu loopback, interface loopback 0, IP address 10.0.0.1 255.255.255.0, IPv6F 2001 DD8 Achat 2 1/64, IPv6F FP81 sebagai link lokal. Dan betul. Oke, kurang spasi. Nah, description-nya adalah loopback adapter ya, adapter shutdown exit. Oke, lalu selanjutnya kita tetapkan login ya. Di sini kita bisa perhatikan bahwa router harus supaya kita diberi ini ya, diberi apa sih namanya, diberikan sebuah kayak perizinan atau permission, dimana tidak boleh login selama 2 menit ya, 2 menit. Jika 3 kali gagal, maka nanti terdapat sebuah kayak suspend ya selama 60 detik. Nah, caranya kita login block for 120 attempt ya, within 60 exit. Oke, selanjutnya kita tetapkan jam. Clock set jam sekarang ya, 1.34 berarti 13.34 00 anggap jam 00. Ini tanggal 5 September 2025. Oke. Lalu save konfigurasi, kita copy run config ke start config. Oke. Selanjutnya kita akan gunakan sebuah perintah. Oke, kita lihat dulu ya, cek resultnya apakah benar. Di gigabit ethernet 001 ya, IPv6 nya salah. Oke, kita periksa lagi, kita solve config di 001. IPv6 addressnya 2991. Oh iya, pantesan.
J001 IPv6 2001 DB8 acak 11 masuk dan exit so running config exit so running config. Kita bisa lihat di sini apakah sudah benar. Kita hapus dulu. Interface J001 interface J001 IPv6 2991 yaitu DB8 acak 11/4 ya. Dan exit. Saya lihat di sini apakah sudah. Oke, harusnya sudah ya. Iya, sudah hapus. Kita cek result dulu. Seharusnya sudah ya. Oke. Sudah tercentang semua. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita akan verifikasi koneksi jaringan ya. Jadi dari VCA, dari command line VCA pindah IP alamat 4 dan alamat 6 dari untuk server. Di sini kita akan ping command line prompt ke server. Jadi 192.168.1 ya, 01. Oke, berhasil lah. Lalu selanjutnya IPv6 nya 2001 DB8 acak 1. Oke, berhasil juga. Lalu kita remote akses router 1 menggunakan telnet atau SSH. Telnet si router 1. Router ini berarti ini ya. Telnet telnet kita pingnya ini ya. 10 Oke. Coba kita menggunakan SSH YML. Di SSH admin kan 10.0.1. Passwordnya 55 hard 2020. Oke, berhasil lah. Passwordnya apa tadi saya lupa. Cisco on
cabut. Oke, enable Cisco. Oh, salah. Oke, nah benar. Oke, berhasil lah. Sekarang kita apa nih? Retrieve important hardware. Oke, jadi di sini kita akan mengambil beberapa informasi dari hardware dan juga software ya. Jadi di sini kita ketik show version. Oke, di sini ditanyakan apa nama iOS image dari router. Di sini kita bisa lihat ya, iOS mana? Oh ya, ya dari sini lah ya, iOS image yang lagi berjalan. Harusnya ini ya, iOS Cisco iOS software version 03.16.05s ini ya, harusnya. Lalu berapa banyak ini ya, NVRAM ya yang dipunyai oleh si router. Oh ini nih iOS image-nya yang ini, bootfast ISR 4300 SPA ini iOS image si router. Lalu NVRAM-nya oke, di sini NVRAM-nya non volatile configuration memory 327 ya, kita nih 32.768K. Lalu di sini apa nih, flash memorinya ini ya, flash memory 3.223.551. Oke, lanjut. Nah di sini kita bisa memfilter sebuah komen dari show version jadi show version include register. Nah di sini configuration register is 0x2102 ya. Nah di sini ada pertanyaan ya, what would, bagaimana jika boot proses ini, ya intinya dia menampilkan register itu 02142. Nah di sini jika saya lihat Google ya, di sini kan ditampilkan 2102 ya. Nah jadi di sini 2102 pada umumnya itu menandakan bahwa router itu akan menjalani boot normal, yang dimana boot ini memuat iOS dari memori flash, lalu memuat juga konfigurasi startup dari NVRAM jika ada. Nah kalau yang ditampilkan itu 2142, maka router itu akan melewati konfigurasi startup dan memulai pada from command mode pengguna. Oke, jika boot awal gagal, maka router akan masuk ke mode ROMON. Nah, di sini saya kurang tahu ya mode ROMON itu gimana. Kita lewatkan dulu. Lalu di sini kita
disuruh tampilkan startup konfigurasinya. Ya kan kita belum ya, tadi semenjak kita ganti IP nya kita belum konfig kita disuruh tampilin menggunakan show startup config. Oke, di sini konfigurasi yang telah kita tampilkan tadi, bagaimana password yang tampilkan pada output. Nah, di sini kita bisa lihat ya beberapa password, entah itu di bagian password konsol, password untuk masuk ke router. Di sini telah terenkripsi ya, karena kita tadi menggunakan perintah ini ya, service password encryption. Jadi bentuknya tidak karuan ya. Nah, lalu gunakan show running config session gitu ya. Nah, di sini kita akan memfilter tampilan outputnya, tampilan output dari konfigurasi VTY ya, yaitu running config section kurang spasi di sini. Nah, di sini dia akan menampilkan VTY04. Oke, nah ini kan passwordnya terenkripsi juga. Bagaimana hasilnya setelah menggunakan command ini? Nah, ini ya, dia akan menampilkan VTY04. Lalu display the routing table on the router. Use the show IP route. Show IP route. Nah, di sini ya. Oke, kode apa yang digunakan pada routing table yang mengindikasikan bahwa jaringan itu terkoneksi secara langsung ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat ya, di sini ada keterangan mengenai kodenya. Kalau L itu lokal, C itu connected, S itu status, dan lain sebagainya. Berarti kalau yang terkoneksi langsung berarti dia ini ya, connected ya, yang dilambangkan C. Berarti berapa banyak root yang masuk dengan kode C pada routing table. Ini kita bisa lihat ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Tapi ini juga lokal, ini juga termasuk ya, dia terkoneksi secara langsung. Kita bisa lihat di sini ya statusnya, berarti ada 6. Lalu display as summary list. Oke, tampilkan beberapa ringkasan interface pada router. Nah, caranya kita bisa mengetik show IP interface interface. Nah, di sini ringkasan mengenai profil dari beberapa interface ya. Nah, jadi di sini ada IP address dari port ini, statusnya juga up ya. Oke, tadi ada pertanyaan apa artinya up or up pada bagian outputnya. Nah, di sini artinya itu bahwasannya status itu merefleksikan bahwa layer 1 dan layer 2 itu tidak bertergantungan oleh layer 3 ya. Ini saya lihat di internet kurang lebih seperti itulah ya. Lalu pada server oke, kita lihat di sini config command on server. Mungkin nanti dulu.
use the show IP interface brief comment. Oh, udah oke, udah di server configuration di server ya, kita tinggal dulu ke server, kita lihat IP VIN nya itu apa yang ditetapkan oleh server ini ya, 2001 di 8 ada 10. Default gateway yang ditetapkan di server di sini kan nih. Oke, tadi saya ubah ke DCP misalnya. Oke, kita ubah dulu 192.168.010 ya, lalu ini 255, lalu default gateway 192.168.001 ya. Nah, lalu di sini kita diminta untuk dari PCB ping ke R1. PCA paling ya, PCA ping ke router 1. Router 1 default gateway link local address, apakah itu berhasil, lalu ke server ping router 1 dengan alamat IPv6-nya. Apakah berhasil juga? Nah, di sini kita lihat dulu apa yang kurang di server physical location-nya. Physical location. Nah, kita lihat pada server ya. Ya, di server di sini kita bisa lihat bahwa sana seharusnya sudah benar ya. 2550 2001 accept. Ini server tadi. Nah, ini dia. F8101. Oke, mungkin kita coba tes verifikasi pinnya ya. Dari PCA ping ke router 1 dan from exit, jadi kita ping router 1 default gateway link local address. Router 1 F81 ya, berarti F81. Oke, berhasil lah. Lalu selanjutnya dari server ping router 1 IPv6 unique cache address. Kita ke desktop, desktop, from topping 2001 DB8 achat 1. Oke, berhasil juga ya. Oke. Baik, mungkin itu saja praktikum yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam video kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.